Barangkali nantinya akan dapat kita manfaatkan selagi kita hidup. Hadirin saudara, jamaah masjid yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini, hari Minggu, hari pre dari kerjaan kita bersyukur kita ini masih diberi kesempatan hidup. Kita sadar atau tidak, kita pikirin atau tidak, ya pada hakikatnya hidup ini kan nungguin mati, saudara. Ya, kan gitu ya. Pernah kita pikirin kan? Ya, kenapa kita bilang begitu? Dari sejak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai sebesar ini, ya akhirnya kan meninggal. Enggak, bilang bahasa lain, kita nunggu kematian. Nah, selama kita berada di alam dunia, Allah mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita agar kita taat kepadanya, agar kita mengikuti perintahnya yang baik, dan agar kita menjauhkan larangan-larangannya. Kalau itu dapat kita lakukan, maka janji Allah nanti kita akan pulang kepadanya. Ada dua tempat. Tempat yang membahagiakan diri kita bila kita mengikuti ajarannya, bila kita menjauhkan larangannya. Nah, sesuai dengan firman-Nya melalui Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Hei orang yang sudah beriman kepada Allah. Apa itu iman? Menyerahkan diri kita kepadanya, ya, ikut aturannya. Apapun yang diperintah yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita berusaha untuk menjauhkan. Itu namanya iman. Jadi kalau kita udah benar-benar penuh pengabdian kita, baru iman kita sempurna. Nah, saudara, oleh karena itu kita percaya betul bahwa Allah utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang hamba, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah melalui sarana kelahiran, kandungan ibunya. Lahirlah ke dunia. Allah ciptakan dia, Allah jadikan dia sebagai wakil, utusan untuk menyampaikan kepada hamba-hamba yang diciptakan semacam kita ini. Nah, alhamdulillah saudara, kita bisa iman karena juga Allah menjelaskan, ya, apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah begitu. Di diri Nabi adalah terdapat kebaikan, contoh uswah. Jikalau orang mau bertemu nanti kepada Allah Sang Pencipta, syaratnya apa? Itu mentaati. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah yaumal qiyamah. Jadi kata Allah, sampaikanlah kepada Muhammad, kepada umat-umat manusia, jikalau mereka ingin berjumpa dengan Allah, syaratnya banyak berzikir kepada Allah.
apa yang kita kerjakan, ya Allah senang, Allah redho. Nanti satu saat di sana kita akan dapat bertemu keagungan wajah, rahmatnya Allah kita akan dapat. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Di ayat lain pun Allah mengatakan paman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha. Barang siapa yang mengharapkan bertemu kepada Allah, ini Allah yang berkata, Allah yang berfirman, syaratnya dia beramal soleh. Salah satu amal soleh yang kita kerjakan merupakan kewajiban kita dan diperintahkan kita apa? Sholat. Sekarang nih 5 waktu zuhur, ya ada panggilan azan, kita datang, tuh salah satu tuh yang kita masuk masjid, kita lakukan sholat berjamaah. Siapa yang minta sholat jamaah? Adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada pengikutnya, kita ini bila sholat masuklah ke masjid. Nabi bilang, kalau orang melakukan sholat di masjid, Allah berikan 27 derajat, ya, kebaikan. Nah ini saudara, Allah merintahkan Nabi menyampaikan kepada kita, bila ini kita lakukan, kita akan mendapat keuntungan. Berbeda orang yang sholat di rumah, ya, sholat di rumah dapatnya 1. Nah saudara, apa hikmah keuntungannya orang yang sholat di masjid? 1, jadi banyak kenalan. Ini saya belum kenal sama sampean. Ada yang saya kenal, ya. Dari mana? Yang dari Pondok Indah, dari Jalan Haji Sahrin, dari mana-mana sampean masuk ke sini, ya, ngobrol sama saya, ngobrol dengan satu, duduk di depan, ya, bicara entah dari mana, oh saya dari sini, sekalian dari mana, oh saya dari sana. Ini mengikat persaudaraan, ya, jamaah tuh. Kalau kalian tidak masuk masjid, ya tidak kenal, ya, tidak akan kita sempat di jalan raya itu. Berhenti dulu, iya, saudara dari mana? Tanya lagi, lah ente dari mana? Kan nggak mungkin. Nah ini adalah keutamaan. Ada rasa ikatan cinta satu dengan yang lain. Bertemu kita di masjid. Nah. Nanti saudara-saudara, kalau kita ini sering-sering di masjid, kumpul di masjid, nanti pun di sana kita dikumpulkan. Jadi kata Nabi pula, ya, saudara, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti dikumpulkan pada hari kiamat, dibangkitkan dari alam kuburnya, ya, dikumpulin. Dia jadi satu lagi, tergantung dia di mana kumpulnya. Nah kalau kita sering kumpul di masjid sini, sholat jamaah, masalah. Nantinya pun kita kumpul kepada orang baik-baik. Nah kalau kita ini kumpul kepada orang-orang yang tidak baik, yang bermaksiat, yang lupa dirinya, yang dipikirkan hanya dunia saja, itu pun dikumpulkan. Nah ini saudara, keberuntungan kita secara pribadi, kita bersyukur kepada Allah, kita terima kasih kepada Allah. Ini adalah merupakan kebahagiaan. Kita bisa kerja begini karena ada petunjuk, ada hudan linnas. Ini saudara. Kemudian saudara, saya juga akan sampaikan ada satu hadis. Apapun yang kita kerjakan sekarang ini dicatat oleh malaikat. Ada malaikat pencatat di siang hari, ada malaikat mencatat di malam hari. Jadi ada 2 malaikat yang bergantian mengawasi kita. Kita perlu ketahui, perlu kita kecam diri kita. Kita udah tahu bahwa hidup ini diawasi oleh beberapa malaikat. Malaikat mencatat kita. Kapan itu saudara
yang sekarang kita kerjain, maka kata hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis Allah ta'ala wa tu'radul alal anbiya wa alal abai wal ummahat yaumil jum'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa israqan fattaqullah wa la tu'zu mautakum. Rawahu Al-Hakim an Walid Abdul Aziz. Catatan-catatan amal yang saya bilang tadi, malaikat mencatat. Ini dicatat nih oleh malaikat. Perbuatan-perbuatan kita nanti akan dibeberkan, akan disampaikan, diberitahu catatan itu di hadapan Allah. Kapan? Pada hari Senin dan hari Kamis. Nah ini dibeberkan, tulisan itu diperlihatin nih oleh malaikat nih, catatan-catatan kita semua. Ya, diperlihatkan. Siapa yang masuk masjid, ya, dia sholat jamaah, ditambahin sholat sunat qobliyah, dia tambahin sholat ba'diyah. Setelah salam dia nggak keburu-buru keluar, dia istighfar, dia baca tasbih, dia baca hamdalah, dia baca takbir sampai 100 jumlahnya. Itu dicatat, disampaikan tuh. Ya, pada hari apa? Tadi saya katakan pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian kata Nabi pula, wa tu'radul alal anbiya, dan ditampakkan kepada para nabi, para ayah dan para ibu pada hari Jumat. Nah, kalau pada hari Jumat, ya, hari Senin dan Kamis, malaikat tampakkan tuh, diperlihatkan. Ini si fulan ibadah, si fulan orang baik, semua diperlihatkan. Nah, khusus buat hari Jumat. Hari Jumat itu amal perbuatan kita diperlihatkan kepada Nabi, kepada ayah kita, kepada ibu kita. Yang kapan? Yang mereka sudah pulang ke rahmatullah, yang mereka sudah meninggal dunia. Allah perlihatkan tuh. Nih anak kamu, lihat di Haji Sahrin, di Masjid Nurul Yakin. Anda dari jauh-jauh masuk masjid, dia ibadah, dia sholat jamaah, diperlihatkan. Ibunya senang. Apa kata Nabi? Selanjutnya pada hari Jumat diperlihatkan. Lalu mereka bergembira dengan kebaikan amal perbuatan mereka. Tuh, disenang. Orang tua kita, ayah kita. Enggak usah Pak, itu yang sudah meninggal dunia yang diperlihatkan. Kita masih punya ibu sekarang, misalnya, punya ayah sekarang misalnya. Kita suka senang ibadah, ya, suka nyampur di majelis taklim, ya, di pengajian. Kita nyampur suka majelis zikir, ya, ada ceramah agama kita duduk, kita ikuti, kita dengarkan dan kita amalkan. Ya, orang tua kita senang kan? Ya, benar kan kita? Iya. Nah, kalau kita sekarang nih anak, kita punya anak, diperintahin susah, pergaulannya masya Allah, bukan main susahnya, ya. Bukan menyenangkan orang tua. Jadi menyenangkan orang tua aja saudara, bukan artinya sudah kita nih setiap hari punya rezeki kita bagi, enggak. Ya, apa yang kita lakukan kebaikan, orang tua melihatnya senang. Apalagi dia sudah mati, kata Nabi, ya, yaumulnya payafrahuna bihasanatihim, ya, mereka itu bergembira dengan kebaikan amal perbuatan mereka, dan wajah mereka makin bertambah putih dan cemerlang karena itu. Tuh, orang tua kita nih, engkong kita, masya Allah senang, wajahnya bersih, putih, bersinar, melihat diperlihatkan itu hari Jumat. Ayah kita di kuburan, tuh lihat tuh. Nah, maka pesan Nabi bilang, bagaimana? Ya, kalau sudah hatinya
masalah wajahnya putih bersih. Maka kata Nabi, fattakullah, takutlah kalian kepada Allah. Apa? Wala tu'zu mautakum, kita dilarang ya menyakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Ini kata Nabi, menyenangi orang tua ya, karena tiap hari Jumat diperlihatkan amal kita kepada orang tua kita dan diperlihatkan kepada Nabi kita. Nah, Nabi merasa senang kalau umatnya, pengikutnya yang masih ada di dunia selalu berbuat baik. Tiap hari Jumat diperlihatkan, Rasul melihat umatnya, Masya Allah ya, di Jalan Haji Sahrin, Jalan Haji Nawi, di mana saja mereka manusia berada, diperlihatkan itu. Senang Rasulullah melihat umatnya. Tuh. Itulah satu cara. Tapi Nabi melarang, wala tu'zu mautakum, dan janganlah kalian menyakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ayah kita jangan disakitin, ya. Ibu kita jangan disakitin. Bagaimana misalnya kita nyakitin? Kita menantang Allah. Iman kita lemah, diperintahin suruh ibadah enggak ibadah, ya. Kerjaan kita banyak maksiat, itu namanya menyakiti orang tua yang sudah meninggal dunia. Paham ya? Nah, udah jam 12:05. Mari sama-sama kita lakukan sholat berjamaah. Sebelum kita lakukan sholat berjamaah, kita baca Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memaafkan ayah kita, ada kekurangannya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman surga, Allah haramkan jasadnya dari api neraka, dan Allah kumpulkan serta Allah masukkan ke surganya karena rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini menjadi anak, mudah-mudahan selalu hidup ini mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Allah kasih rasa senang, ada rasa gembira, ya, rasa menyesal, ya, kalau perbuatan-perbuatan jelek yang pernah kita lakukan, nah sekarang kita perbaiki. Ini adalah satu kesenangan yang diberikan kepada kita. Semoga nanti Allah akhirkan hidup kita, mati kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.